Saya Dea Mustika Ayu. Saya Muhammad Raihan. Saya Mujib Said. Saya Sisilia Nyai Agustina. Saya Yosi Epriani. Saya Epri Saputra. Saya Karina Apriliani Agusti. Kota Palangkaraya berdiri pada tahun 1957, merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai 4 kecamatan, 17 kampung dengan luas wilayah 2.853,52 km persegi. Kota Palangkaraya dikenal dengan julukan Kota Cantik. Lalu bagaimana dengan Desa Petukatimpun? Desa Petukatimpun dibentuk pada tahun 1962. Desa Petukatimpun memiliki luas 5.975 km persegi, yang dimana ketika musim hujan desa ini akan mengalami banjir. Dilihat dari perkembangannya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah jelas jauh lebih berkembang dibandingkan Desa Petukatimpun, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Rancangan pembangunan Kota Palangkaraya yang sangat tersusun rapi dan persediaan anggaran yang melimpah berbanding terbalik dengan Desa Petukatimpun yang terletak di dalam Kota Palangkaraya, tetapi perkembangannya sangat tertinggal jauh dari Kota Palangkaraya. Kesenjangan desa dan kota dapat dilihat dari jumlah data penduduk di antara keduanya. Data penduduk yang ada pada tahun 2022 Kota Palangkaraya mencapai 305.907 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk di Desa Petukatimpun yang berjumlah 3.663 jiwa terdata. Perbedaan yang signifikan terdapat pada pendapatan daerah dari berbagai sektor antara lain perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Sedangkan pendapatan daerah Desa Petukatimpun yang hanya mengandalkan pada sektor perikanan yang bekerja sebagai nelayan sebagai sumber pendapatan di Desa Petukatimpun. Dengan pendapatan daerah tersebut, Kota Palangkaraya lebih unggul dibandingkan dari Desa Petukatimpun. Selanjutnya, kesenjangan antara desa dan kota dapat dilihat dari fasilitas pendidikannya, yang dimana Kota Palangkaraya memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Terdapat 124 SD, 48 SMP, 17 SMA atau sederajat, dan 18 perguruan tinggi yang tersebar di Kota Palangkaraya. Berbeda dengan Desa Petukatimpun yang hanya memiliki 3 SD, 1 SMP, dan 1 SMA, dengan segala keterbatasan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Pada kesenjangan infrastruktur penunjang pelayanan masyarakat, Kota Palangkaraya jauh lebih maju dibandingkan Desa Petukatimpun, sebab dilihat dari fasilitas kesehatan, yang dimana Kota Palangkaraya memiliki banyak rumah sakit yang bagus, sementara itu di Desa Petukatimpun hanya memiliki puskesmas dengan fasilitas seadanya. Dari sektor pembangunan tempat ibadah di antar desa dan kota juga sangat jauh berbeda. Desa Petukatimpun memiliki 1 gereja dan 2 musola, sedangkan di Kota Palangkaraya memiliki 181 gereja, 135 masjid, 3 pura, dan 5 vihara dengan kesenjangan pembangunan yang jauh berbeda. Pada sektor prasarana transportasi, Kota Palangkaraya memiliki akses jalur darat yang sudah beraspal, 1 terminal bis, 1 bandar udara, dan 20 pelabuhan atau dermaga. Sementara di Desa Petukatimpun hanya memiliki 1 jalur darat dan 1 dermaga. Kalau untuk pembangunan jalan di Desa Petukatimpun sendiri, apakah pembangunan jalan sudah merata? Kalau untuk pembangunan sarana jalan yang beraspal itu ada 2 buah, Jalan Petukatimpun Permai dengan Jalan Ratusria. Selebihnya belum ada rasa badan jalan, ada sekitar 8 buah jalan yang belum ada penerasan. Kalau mata pencaharian utama masyarakat Desa Petukatimpun itu sendiri apa ya Pak? Apakah hanya nelayan atau petani atau bagaimana? Dari jumlah penduduk 3.663 jiwa ini, 80% adalah tani dan nelayan. 20% itu wira swasta, pegawai negeri, TNI, Polri. Apakah ada seperti sumber daya alam yang dikembangkan di desa
Petukan Timpun bersifat menambah pemasukan dana desa untuk membantu pendapatan masyarakat sebagai asma, ternak ikan, apakah ada Pak? Ada, ini perkebunan sawit, sayur, tanaman sayur, bayam, ditambah lagi penghasilan yang di luar dari pertanian itu adalah nelayan. Kalau saat ini telah terjadi kebakaran lahan yang berlangsung sejak beberapa minggu lalu di Desa Petukan Timpun, Pak. Nah, bagaimana tanggapan dan cara masyarakat dalam mengatasi kebakaran lahan desa berwajib tersebut, Pak? Khususnya masyarakat, apakah peserta membantu BNPB, apakah bagaimana yang dilakukan mereka untuk mengurangi kebakaran tersebut? Ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Petukan Timpun, dari 18 kejadian itu, sebelum terbakar lahan dan hutan, Kelurahan Petukan Timpun itu dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi sudah membentuk MPA, jadi masyarakat peduli api. Dengan adanya terbentuk posko itu per 1 Juli, di puncak kebakaran itu bulan Agustus, ditambah lagi 1 Rebu tim serbu api dari Simcat SAK juga membantu upaya pemadaman hutan dan lahan, tapi tidak menutup kemungkinan dari BPK, Barisan Pemadam Kebakaran lain, samping dari peralatan yang besar itu kan seperti langkah agni, peralatan booming, peralatan kehutanan yang lebih canggih, karena yang kita dan PSAK itu kan peralatan yang kecil, digunakan juga terbatas untuk memadamkan luasan lahannya. Dari perbandingan kasus yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pembangunan antara desa dan kota dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya perhatian dari pemerintah kota. Dan yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Adapun solusi dan saran yang kami tawarkan yaitu, yang pertama, mengelola dan mengalokasikan APBD yang diberikan pemerintah dapat digunakan sebaik mungkin tanpa adanya penggelapan dana. Yang kedua, menerima pengajuan yang diberikan pemerintah desa terkait sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa. Dan yang ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan desa, baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan, agar dapat bekerja sama dengan aparat pemerintahan kepala desa, membangun Petukan Timpun yang baik.